Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap Advent yang sudah memasuki minggu yang kedua ini semakin memantapkan persiapan kita, pertobatan kita, harapan kita. Dan juga yang paling utama adalah kita semakin mengenal siapa Sang Juru Selamat yang kita rayakan kelahirannya di hari Natal. Nah, saudara-saudaraku, di awal video ini saya mau mengumumkan inilah nama-nama orang yang mendapatkan hadiah pohon Natal dari Bible Learning. Saya janji ada 21, tapi biarlah saya umumkannya 777 gitu ya. Inilah 7 orang pemenang gelombang pertama. Apakah ada nama Anda di situ? Kalau ada, selamat, silakan masuk ke direct message Instagram saya @rmjosusanto, kasih saya nama Anda, alamat Anda, nomor telepon Anda, baru saya akan kirimkan ke alamat-alamat Anda. Selamat untuk para pemenang. Romo Yosef itu di mejanya Romo Yosef, ini meja kantor ya. Itu ada apa sih kok meriah amat hari ini? Nah, saudara-saudara, pajangan-pajangan ini berkaitan dengan tema yang mau saya bahas pada hari ini. Saya bertanya dulu kepada Anda, siapa yang suka jalan-jalan? Apalagi kalau memasuki bulan Desember, Romo, akhir tahun, biasanya saya sama keluarga atau sama teman-teman, sama kantor, outing, ataupun ziarah, ataupun ya pergi-pergi aja plesir-plesir. Nah, Anda sukanya jalan-jalannya kemana? Silakan ceritakan di kolom komen Anda paling sukanya jalan-jalan kemana dalam konteks liburan. Dan juga Anda bisa menceritakan atau men-sharingkan jalan-jalan yang paling berkesan dalam hidup Anda. Nah, saya Romo Yosef akan mendahului. Barang-barang ini adalah barang-barang yang saya beli ketika saya jalan-jalan. Misalnya yang pertama, wah ini indah sekali nih. Ini ada tulisannya Lourdes. Oh, berarti dibeli waktu saya ke Lourdes. Bagus, indah. Harganya juga masih ada tuh. Saya jarang sekali mencopot bandrol-bandrol harga supaya saya tahu harganya berapa. Kalau yang ini berapa, tebak? Ayo coba tebak. Dalam euro. Ini harganya 33 euro. Wah, berarti mahal ini. Kali 18.000. Kemudian yang ini. Nah, ini udah jelas nih. Ini Tabut Perjanjian diangkat oleh orang Lewi. Lalu di sini ada seseorang Lewi yang meniup zofar. Jangan salah, bukan cuma digambar aja. Zofarnya saya juga punya nih. Jadi ditiup, ini tanduk kambing atau tanduk rusa ya. Jadi tiup tet 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 gitu. Ini juga mahal, ada harganya 50 dolar kalau yang ini ya. Yang ini ya lumayan mahal juga. Dalam dolar juga, saya belinya waktu saya di Israel. Tapi saya ingat saya juga tidak membeli yang kecil aja. Ini kan yang kecil. Ini saya punya yang besar lagi. Ini zofar panjang namanya, buat perperang gitu ya. Tet tet tet, bahwa Allah hadir, Allah datang, Allah menyertai. Kalau dua ini karena mahal sekali, ini 100 dolar, ini 50 dolar. Waktu itu saya dibeliin sama salah satu rombongan. Terima kasih. Ya, kemudian ini belinya di Turki. Ada tulisan Turki. Ini mozaik abad ke-12 di Turki waktu itu. Saya lupa harganya, sudah dicopot. Nah, saudara-saudaraku, apakah Anda sama seperti saya? Kalau jalan-jalan tuh suka beli pernak-pernik. Nggak usah yang mahal-mahal, yang memberi kesan, kita pajang supaya kita ingat kita pernah ke daerah itu. Nah, saudaraku, yang namanya jalan-jalan, semua orang suka jalan-jalan. Karena kita keluar dari rutinitas, kita beristirahat sejenak, kita ya refreshing sejenak lah. Makanya kalau bisa, kalau Anda jalan-jalan, jangan jalan-jalan yang bikin capek. Sebab kalau jalan-jalan bikin capek, nanti pulang jalan-jalan, bukannya tambah semangat, tambah penat. Hindari juga ketika Anda jalan-jalan yang namanya ribut atau berantem. Entah berantem sama keluarga,
berantem sama teman-teman serombongan, atau berantem sama orang-orang di tempat kita kunjungi, nanti bawaannya kesel. Anda sudah keluar uang banyak tapi malah jengkel, lalu tambah musuh. Bukannya tambah teman dalam perjalanan, tambah akrab, tapi tambah persoalan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini saya mau mengangkat sebuah tema tentang siapa identitas juru selamat yang akan kita rayakan kelahirannya di hari Natal. Tuhan Yesus sendiri membongkar identitasnya di Yohanes bab 14 ayat 6, di mana dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka kalau Yesus adalah jalan, bukan sekedar jalan-jalan, bukan jalan yang menyesatkan atau keadaan yang tidak selamat, tetapi Yesus adalah jalan yang membawa kita pada kebenaran. Jalan itu membawa kita kepada hidup. Nah, saudara-saudaraku, apakah Anda pernah melihat di Google Map atau peta, atau di video-video perjalanan di YouTube? Orang suka sekali plesir-plesir, entah kuliner, entah jalan-jalan, atau juga di brosur-brosur tour and travel. Ziarah ke Israel, masuk lewat Tel Aviv, atau masuk lewat Jordan, lalu dari situ ke Mesir, ke Sinai, Yerusalem, Galilea, Nazaret, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, apalah artinya jalan-jalan itu kalau kita hanya ngeliatin aja sebagai penonton? Kita tidak ikut terlibat. Pasti nggak asik, Romo. Enakan kemana-mana ya pergi ke Bali, ngerasain sendiri Pantai Kuta, daripada cuma diceritain sama temen, kita bengong, mereka jalan ke sini ke situ, kita cuma dengerin. Pasti nggak asik. Nah, kalau Yesus adalah jalan, artinya kita harus masuk, tercebur di situ, melewati jalan itu, berjuang melewati jalan itu untuk sampai pada kebenaran dan hidup. Jangan sampai sebagai orang beragama, kita tahu itu benar, itu baik, itu menyelamatkan, tetapi kita nggak kecebur di situ. Nah, kalau Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, yuk, mari kita jalani jalan itu. Kita hidupi jalan itu yang membawa kita pada kebenaran. Kalau Yesus adalah jalan, kemudian di depan itu ada pertigaan, ada perempatan, kok kayaknya lebih gampang, jalannya lebih mulus, kok lebih nikmat, kok lebih asik. Dengan tahu Yesus adalah jalan, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terkecoh, karena kita tahu jalan mana yang mau kita tempuh. Nah, saudara-saudaraku, bacaan dalam perayaan Ekaristi mulai Senin Advent kedua menegaskan hal itu, bahwa Yesus adalah jalan. Hal itu bisa kita lihat dari bacaan pertama yang diambil dari nubuat Nabi Yesaya. Yang namanya nubuat Nabi adalah sesuatu yang belum terjadi. Nabi memperoleh pesan dari Allah untuk mewartakan kepada umatnya tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Itu artinya nubuat. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi di masa-masa keselamatan ketika Allah menyelamatkan umatnya. Nabi Yesaya bernubuat seperti ini. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan semarak Allah kita. Jadi dinubuatkan nanti pada kegenapan waktu mereka akan menemukan, melihat, mengalami kemuliaan Allah di depan mata mereka. Di ayat 8 dikatakan begini, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Di mana kalau orang sudah berjalan di jalan itu, semua orang akan mengalami kegirangan sukacita akan memenuhi mereka. Saudara-saudara, itu nubuat Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus hadir, sebelum Yesus muncul di tengah-tengah dunia. Kita lihat dalam bacaan Injil apa yang terjadi dengan jalan raya, jalan kudus ini. Injil Lukas menggambarkan bahwa nubuat Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam hidup orang Israel yang mengalami peristiwa Yesus Kristus. Injil Lukas bab 5 ini konteksnya adalah kisah penyembuhan Yesus. Anda pasti pernah mendengar kisahnya di mana Yesus masuk ke sebuah rumah, banyak orang datang memenuhi rumah itu.
Lalu ada orang sakit diangkat-angkat oleh beberapa orang untuk masuk ke dalam rumah itu, tetapi tidak bisa. Lalu mereka membongkar atap rumah itu, menurunkan orang sakit itu di hadapan Yesus. Nah, pada waktu itu, begitu mereka semua melihat bahwa si sakit ini menjadi sembuh, di ayat 26 dikatakan, semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Di situ mereka melihat kemuliaan Allah. Di situ mereka sungguh-sungguh mengalami apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar di dalam nubuat-nubuat Yesaya menjadi nyata. Allah sungguh hadir, Allah sungguh dekat, Allah sungguh menyelamatkan dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudaraku, ajaran Kristiani selalu mengajarkan, meskipun Yesus adalah jalan kebenaran yang membawa kita kepada hidup, tetapi janganlah hanya berjalan sendirian. Kita punya tanggung jawab membawa orang-orang lain yang tidak bisa berjalan sendirian di jalan itu. Contohnya dalam Injil Lukas bab 5 ini. Kalau orang-orang sakit hanya dibiarkan sendirian berjalan mencari Yesus, mereka tidak bisa. Orang-orang sehat aja nggak bisa masuk karena dirintangi oleh banyak orang di rumah itu. Nah, dari situ kita sadar bahwa terima kasih, puji syukur. Dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristiani, kita boleh mengenal jalan yang namanya jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus sendiri. Dalam ajaran-ajaran Yesus, kita bisa melihat, oh ternyata ini yang harus saya jalani dalam hidup, yang harus saya perjuangkan mati-matian dalam hidup, supaya saya memperoleh hidup yang sejati. Dalam Lukas bab 5 ada satu elemen baru, yaitu kita tidak berjalan sendirian. Ada orang lain lagi, kita harus membantu mereka, orang-orang yang tidak bisa berjalan seorang diri, sampai pada Yesus. Bersama-sama orang beriman lainnya, kita juga memperoleh keselamatan dan hidup. Ajaran Kristiani tidak pernah bersifat egois, tetapi altruis, hidup untuk sesama. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam.